wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika dengan NIM 2311221. Izin untuk membuat video untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Baiklah teman-teman, itu di sini dari teks di atas yaitu kurang lebih membahas tentang masalah berkurangnya jumlah air bersih dan menurunnya kualitas air akibat pencernaan, serta bagaimana cara kita manusia untuk melestarikan air bersih agar tetap tersedia untuk kehidupan kita. Kemudian di sini ada 2 soal, yaitu materi PAI apa yang relevan untuk dari problem yang di atas, yaitu dalam pendidikan agama Islam ada banyak materi yang sangat dekat dengan permasalahan ini ya teman-teman, yaitu terutama terkait dengan salah satu air. Salah satu yang paling mencolok adalah materi tentang akhlak terhadap lingkungan yang membahas bagaimana manusia diperintahkan untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Ini diperkuat dengan konsep manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, maksud khalifah di bumi ini manusia sebagai pemimpin di bumi. Jadi kita harus menjaga bumi. Bagaimana cara kita melestarikan agar air tetap bersih, agar air dapat selalu kita gunakan dengan aman dan baik untuk bersuci ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu juga materi fikih tentang toharoh ataupun bersuci juga sangat relevan. Dalam fikih, air adalah sumber utama bersuci. Jadi sebelum kita menggunakan alternatif lain untuk bersuci seperti batu ataupun dedaunan kering, kita lebih diutamakan untuk menggunakan air. Apabila air masih ada, maka kita harus menggunakan air. Dan kemudian sehingga menjaga kualitas air menjadi bagian dari menjaga kesucian dalam ibadah. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang penciptaan air dan pentingnya air bagi kehidupan. Ayatnya seperti kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Itu artinya ya, menegaskan bahwa air bukan hanya kebutuhan fisik tapi juga tanda kebesaran Allah yang harus dijaga. Dari Allah sendiri sudah memberikan kita perintah bahwasanya air itu harus kita jaga. Dengan demikian, tema penurunan kualitas dan kuantitas air dapat dihubungkan langsung dengan ajaran Islam tentang kebersihan, amanah, larangan membuat kerusakan, serta pentingnya menjaga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua itu rencana untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek yaitu langkah-langkah yang dapat kita jelaskan sebagai guru pendidikan mata pelajaran PAI, yaitu pertama, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik itu merupakan pertanyaan yang memancing sebuah pertanyaan. Jadi seperti bagaimana kita sebagai umat muslim dapat menjaga kualitas air sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini membuat anak-anak ataupun peserta didik berpikir ataupun siswa berpikir, memahami bahwa proyek yang mereka kerjakan memiliki nilai dalam dasar agama, bahkan sangat memiliki nilai ya. Nah, kemudian kedua, siswa diajak masuk ke tahap perencanaan proyek. Nah, di sini mereka mengidentifikasi masalah air yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi, mereka mengidentifikasi seperti sungai yang tercemar, air sumur yang mulai berkurang, ataupun kebiasaan boros air. Setelah itu mereka merumuskan ide proyek yang ingin dikerjakan. Misalnya, membuat video kampanye hemat air, membuat video tentang air dalam Islam, dan melakukan observasi sumber air di sekitar rumah ataupun sekolah. Nah, kemudian ketiga, siswa melaksanakan proyek melalui observasi, pengumpulan informasi, dan analisis. Mereka dapat meninjau langsung kondisi sungai atau drainase, mencatat temuan lalu menghubungkan dengan ayat ataupun hadis yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tahap ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, dan melihat hubungan antara ajaran agama dan realitas
lingkungan. Jadi mereka mengaitkan tentang dalil agama dan realita yang terjadi dalam Al-Quran. Contoh misalnya, dalam Al-Quran menegaskan bahwa kita harus menjaga salah satu tanda kuasa Allah, yaitu air, sebagai bentuk kita menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, siswa kemudian menyusun produk proyek. Nah, di sini maksudnya seperti poster dakwah lingkungan, video edukasi, atau laporan observasi, dan bahkan rancangan sederhana untuk penggunaan air di sekolah. Contoh, jangan menggunakan air berlebihan. Kemudian memasang di WC ataupun toilet sekolah untuk hemat air. Kemudian kelima, pada tahap presentasi, siswa memaparkan hasil proyek mereka kepada kelas ataupun warga sekolah. Ini melatih kemampuan literasi komunikasi dan percaya diri. Jadi semuanya tuh harus dilatih ya. Kemudian terakhir kita dapat melakukan refleksi, yaitu siswa diajak untuk merenungkan perubahan pemahaman mereka tentang pentingnya air dalam Islam. Mereka juga menilai bagaimana proyek tersebut dapat mengubah perilaku mereka dalam menjaga lingkungan Islam. Jadi kurikulum Merdeka menekankan profil pembelajaran Pancasila untuk membentuk karakter dan kompetensi abad ke-21 serta menekankan literasi numerisasi karena keduanya adalah fondasi kemampuan berpikir. Jadi maksud fondasi berpikir di sini bahwasanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita mengajak para siswa untuk berpikir bahwasanya air tersebut adalah hal yang penting, dan bagaimana cara kita menumbuhkan kepada siswa untuk menanamkan sikap-sikap yang baik. Contoh, untuk selalu menghemat air, menjaga kebersihan air, karena air tersebut bukan hanya untuk konsumsi semata, melainkan untuk bersuci juga. Dan pada sebelumnya juga sudah saya singgung bahwasanya apabila kita masih melihat air ataupun stok air masih ada, maka dianjurkan untuk kita menggunakan air tersebut terlebih dahulu sebelum kita menggunakan alternatif lain. Misal kita kekurangan air, kekeringan air, ataupun contoh sederhananya saja musim kemarau. Nah, kita tidak menemukan air di rumah kita. Kita tidak boleh langsung melakukan taharoh, tapi kita harus mencari dahulu. Seperti misal saya tinggal di kampung ya, saya mencari air ke sungai, ke tempat sungai. Oh, ternyata di sana masih ada air tapi jauh. Maka alternatif lainnya itu saya membawa airnya pulang ke rumah. Entah itu saya letakkan di wadah yang dapat menyimpan air tersebut, ataupun saya bolak-balik, walaupun itu bukan opsi yang terlalu baik ya teman-teman. Kemudian dari tema sustainability tadi tentang penurunan kualitas air, itu sangat cocok juga dikaitkan dengan materi PAI seperti tentang akhlak lingkungan, toharo, dan ayat tentang air. Nah, pembelajaran berbasis proyek tadi dilakukan melalui tahap pematik, perencanaan, observasi lapangan, pembuatan produk, presentasi, dan refleksi. Refleksi itu sangat penting teman-teman ya. Jadi apabila para siswa telah sudah melalui tahap pematik seperti tadi, pertanyaan yang memicu bahwa siswa akan berpikir, kemudian perencanaan, observasi lapangan, pembuatan produk, presentasi, dan refleksi. Nah, refleksi ini seperti kita bertanya lagi, apa saja yang kamu dapat setelah kamu melakukan observasi, setelah kamu melakukan rangkaian PJBL yang sudah diterapkan dalam pelajaran tersebut. Nah, itu memicu kira-kira apa saja yang kurang ataupun kelebihannya. Itu membuat pemahaman mereka semakin meningkat. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ada baiknya silahkan diambil, dan
Apabila ada kesalahan itu menjadi kesalahan saya sendiri. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.